dari prodi keperawatan program sarjana. Di sini saya akan memaparkan edukasi membangun integritas anti korupsi pada jenjang sekolah menengah pertama. Yang pertama ada ringkasan kegiatan sosialisasi edukasi anti korupsi bertujuan untuk menanamkan nilai integritas pada siswa-siswi di Indonesia. Tujuan utama mencakup yang pertama yaitu menanamkan nilai integritas dan sikap anti korupsi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran terhadap dampak negatif korupsi. Yang ketiga, memberikan pengetahuan praktis untuk mencegah korupsi. Yang keempat, mendorong peran aktif dalam menciptakan lingkungan jujur. Yang kelima, metode pelaksanaan meliputi ceramah, simulasi kasus, permainan peran, diskusi kelompok, dan lokakarya kreatif. Kegiatan ini diharapkan dapat membekali siswa dengan pemahaman mendalam tentang integritas dan pencegahan korupsi. Yang selanjutnya adalah latar belakang. Korupsi adalah masalah besar yang menghambat kemajuan di banyak negara, termasuk Indonesia. Selain merugikan finansial, korupsi menyebabkan ketidakadilan sosial, penurunan kualitas hidup, dan hilangnya kepercayaan publik. Sektor yang terdampak termasuk pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Integritas yang meliputi kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap etika. Pentingnya untuk mencegah korupsi. Membangun integritas adalah tanggung jawab individu, masyarakat, institusi pendidikan, dan pemerintah. Pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk generasi muda dengan prinsip integritas dan anti korupsi sejak dini. Penjelasan bagian pertama yaitu ada identitas mitra. SMP Muhammadiyah Gombong adalah sekolah swasta yang berlokasi di Kramantika, Gombong, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sekolah ini beralamat di Jalan Anggrek 1 nomor 28 Gombong, Kecamatan Gombong, Provinsi Jawa Tengah dengan MPSM 2030404970 dan kode pos 54411. Di bawah kepemilikan yayasan, sekolah ini menyelenggarakan kegiatan pendidikan tingkat SMP di pagi hari. Didirikan pada tanggal 1 Agustus 1949 dengan SK nomor 3252/18/Jateng 49/1974 dan diberi izin untuk beroperasi pada tanggal 1 April 1978 dengan SK 0692/4P/78. Latar belakang yang kedua ada korupsi adalah masalah besar yang menghambat kemajuan di banyak negara, termasuk Indonesia. Selain merugikan finansial, korupsi menyebabkan ketidakadilan sosial, penurunan kualitas hidup, dan hilangnya kepercayaan publik. Sektor yang terdampak termasuk pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Integritas yang meliputi kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap etika penting untuk mencegah korupsi. Membangun integritas adalah tanggung jawab individu, masyarakat, institusi pendidikan, dan pemerintah. Pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk generasi muda dengan prinsip integritas dan anti korupsi sejak dini. Yang ketiga adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat pemahaman dan kesadaran siswa SMP Muhammadiyah Gombong tentang konsep korupsi dan dampak negatifnya. Yang kedua, ada metode edukasi apa yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan sikap anti korupsi pada siswa. Yang ketiga, ada bagaimana upaya yang dapat dilakukan sekolah untuk membangun budaya integritas dan anti korupsi di lingkungan sekolah. Yang keempat, ada tujuan program. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa tentang konsep korupsi, dampak negatifnya, dan pentingnya integritas. Yang kedua, ada mengembangkan metode edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang korupsi dan integritas. Yang ketiga, ada mendorong dan mendukung upaya sekolah dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi melalui kebijakan dan program-program yang mendukung integritas. Yang kelima ada luaran dan harapan. Yang pertama, peningkatan pemahaman siswa, meliputi siswa memahami konsep korupsi dan dampak negatifnya
berbagai program. Yang pertama dari segi pendidikan ialah dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang korupsi dan dampaknya, serta menanamkan nilai-nilai integritas melalui metode pembelajaran interaktif. Yang kedua, dari segi psikologis dapat membentuk karakter siswa yang jujur dan bertanggung jawab, serta meningkatkan empati dan keterampilan sosial mereka. Yang ketiga, dari segi program sosialisasi yaitu untuk meningkatkan keterlibatan siswa, memperkuat budaya sekolah yang anti korupsi, dan memastikan berkelanjutan nilai-nilai integritas dalam jangka panjang. Penjelasan bagian yang kedua, siswa-siswi SMP Muhammadiyah Gombong berperan penting dalam pendidikan anti korupsi. Mengingat mereka berada di usia remaja awal 12-15 tahun dan dalam fase pembentukan karakter dengan latar belakang sosial yang beragam. Mereka diharapkan menjadi agen perubahan yang menyebarkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan transparansi. Pendidikan positif sangat penting bagi mereka karena mereka rentan terhadap pengaruh lingkungan. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa dapat membantu membangun masyarakat yang lebih jujur dan bebas dari korupsi. Penjelasan bagian ketiga yaitu langkah-langkah strategis untuk pelaksanaan program kreativitas mahasiswa atau PKM meliputi yang pertama, survei sosial lingkungan sekolah untuk memahami konteks. Yang kedua, konsultasi aktif dengan dosen pembimbing. Yang ketiga, persiapan materi dengan judul yang relevan. Yang keempat, ada perencanaan langkah-langkah untuk mencapai dampak positif. Yang kelima, pelaksanaan program dengan judul yang telah ditentukan. Yang keenam, ada sesi penunjang kegiatan agar lebih menarik. Yang ketujuh, ada evaluasi bersama untuk menilai hasil. Yang B, tahap pelaksanaan mencakup penyampaian materi melalui PPT, penggunaan video, sesi interaktif, kuis untuk evaluasi pemahaman siswa. Untuk justifikasi anggaran kegiatan, yang pertama ada biaya print yaitu biaya 50.000. Untuk yang kedua door prize biayanya 120.000. Yang ketiga kenang-kenangan biayanya 80.000. Yang keempat ada banner biayanya 100.000. Yang kelima ada transportasi biayanya 5.000 dikali 12 yaitu adalah 60.000. Yang keenam ada pembuatan materi dan penayangan video biayanya 40.000. Total biaya dari keseluruhan adalah 450.000. Dan jadwal kegiatan di bulan pertama ada konsultasi dengan dosen pembimbing, persiapan awal, koordinasi tempat sosialisasi. Selanjutnya bulan kedua ada konsultasi dosen pembimbing, pembentukan tim sosialisasi dan koordinasi tim. Bulan ketiganya konsultasi dosen pembimbing, penyusunan materi sosialisasi. Yang keempat konsultasi dosen pembimbing, pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi kegiatan. Yang kelima ada penyusunan laporan akhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.